Tapi kalau dirampok itu bangunannya masih ada, masih ada sisanya. Kalau kebakaran habis. Kalau sudah kebakaran itu sampai kotoran cecak, kotoran tikus tuh habis semua. Begitu saya sudah mau mendekati waktu itu, dia sempat lari, petugas yang megang nozzle itu dipukul. Oh, malah dipukul pakai helm. Jadi kucing itu melahirkan di dalam lemari dia. Nah, kami ditelepon suruh ngevakuasi kucing yang melahirkan itu. LPG itu dalam kondisi terbakar pun tabungnya tidak akan pernah meledak. Jadi kembali lagi saya tegaskan dengan anggota, kondisi darurat orang itu berbeda-beda, fobia orang itu berbeda-beda. Mungkin kamu tidak takut atau tidak geli dengan binatang itu, kondisi itu, tapi orang lain belum tentu. Jadi kalau ada laporan wajib ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Bicara Tuntas, podcastnya Warga Barito Utara. Hari ini kami kedatangan narasumber Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Kabupaten Barito Utara, Bung Tri Indra Hartono, SHUT MP. Selamat datang Mas Tri. Selamat bergabung. Selamat datang di redaksi mediaitulah.com. Kami ingin tahu aja apa tugas dan fungsi damkar ini apa sebenarnya. Bisa mungkin dijelaskan? Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adil Katalinyo, Bacarumin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari podcast Bicara Tuntas itulah.com. Ini mungkin salah satu media juga buat kami untuk mensosialisasikan keberadaan daripada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara. Saya sendiri telah dijelaskan tadi bahwa adalah salah satu pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Barito Utara sebagai Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. Adapun kepala dinasnya yaitu Bapak Hajirni SPD MAP. Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Barito Utara itu terbentuk menjadi dinas mandiri yang berpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 kemarin, tanggal 2 Januari 2023 telah dikukuhkan berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2022. Sedangkan tugas dan fungsinya itu diberikan sesuai dengan Perbup 56 tahun 2022. Jadi intinya saat ini kami sudah mandiri, tidak bergabung dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Alhamdulillah, harapan kami memang dengan menjadi mandiri, kami bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi tugasnya itu selain penyelamatan kebakaran itu apa aja? Tugas utama dari wajibnya mungkin kebakaran itu tadi. Betul. Tugas utamanya yaitu penanganan, pengendalian, pemadaman kebakaran baik itu di perumahan maupun di lahan, dan juga penanganan bahan bahaya beracun. Nah, kemudian juga kami juga adalah salah satu perangkat daerah yang wajib melaksanakan SPM, yaitu standar pelayanan minimal. Habis itu tugas kami juga yang lainnya seperti penanganan evakuasi, penyelamatan di luar kebakaran. Betul. Habis itu ada tugas lagi terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran. Terus bagaimana mengajak masyarakat supaya turut serta dalam hal pencegahan kebakaran di Kabupaten Barito Utara. Itu adalah tugas utamanya. Tapi memang dalam perkembangannya kita tahu sendiri sekarang dengan berkembangnya media sosial, ya utamanya adalah sederhananya berpikirnya seperti ini. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan,
dalam kondisi darurat, damkar wajib hadir di situ. Nah, tapi kadang-kadang orang-orang berpikir kondisi darurat orang tuh berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, kadang-kadang contoh sederhana saja, misalkan ada orang yang fobia terhadap ular, ada yang fobia terhadap kucing, ada yang fobia terhadap katakanlah binatang-binatang yang menurut kita itu tidak sewajarnya ditakuti. Seperti ular, betul. biawak dan lain-lain. Padahal, begitu mereka melaporkan, kami wajib hadir untuk penanganan itu. Jadi itu adalah gambaran daripada tugas dan fungsi kami. Kalau seperti yang Bung Tri tadi bilang, baru terbentuk Mandiri itu 2023 ya, Januari 2023. Betul. Secara personil itu gimana? Apakah mencukupi atau masih kurang? Saat ini personil kami sampai dengan bulan ini itu ada 83 orang. Terdiri dari 15 orang dengan pejabatnya itu PNS, 55 orang itu P3K, dan 11 orang itu tenaga honorer. Kalau kita bicara itu cukup atau tidak, berdasarkan rekomendasi, kami kebetulan dapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kebutuhan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis pemadam kebakaran. Nah, berdasarkan perhitungan itu, baik itu dari peralatan dan wilayah yang kita awasi, kita masih banyak kurang memang. Banyak kurangnya. Karena rekomendasi yang diberikan itu hanya untuk pejabat fungsional ya, bukan pejabat struktural. Otomatis karena kami tipe C, pejabat strukturalnya itu ada 10 orang, 1 kepala dinas, 1 sekretaris, 2 kepala bidang, kasubag, dan kepala seksinya ada 6 orang. Jadi 10 orang pejabatnya. Sedangkan tenaga PNS-nya di luar pejabat itu hanya cuma 5 orang. Dan untuk tenaga P3K itu ada 55 tadi saya bilang, 3 orang analis pemadam kebakaran yang setara dan golongan 3, dan 52 orang itu adalah setara dengan SMA, yaitu tenaga fungsional pemadam kebakaran pemula. Nah, berdasarkan rekomendasi yang diberikan, harusnya itu jumlahnya adalah tenaga fungsionalnya adalah sebanyak 242. Itu terbagi berdasarkan golongannya. Nah, baik itu nantinya akan direkrut itu P3K atau CPNS, itu berkembang sesuai dengan kebutuhan atau katakanlah restu dari pemerintah daerah. Karena berkaitan dengan beban penggajian. Tapi kami cukup berbangga hati, bersenang, intinya tahun ini kan ada desas-desus tuh sudah dibuka CPNS dan P3K. Ada kuota. Ada kuota untuk itu. Ya mungkin ini bisa kami sampaikan juga. Silakan. Buat rekan-rekan, buat masyarakat di Kabupaten Barito Utara ataupun di tempat lain yang berminat, silakan bergabung. Karena formasinya yang diusulkan cukup lumayan besar untuk skala penerimaan P3K dan CPNS. Untuk P3K-nya kurang lebih itu 51 atau 52, sedangkan untuk CPNS itu 71 kalau tidak salah itu. Jadi itu kesempatan karena zaman sekarang dunia kerja kan agak lesu, ya harapannya kita bisa menampung pihak-pihak yang membutuhkan pekerjaan itu. Terus kalau secara armada gimana? Armada hari ini kami mempunyai untuk kegiatan pemadaman itu mobil high pressure-nya itu ada 2, water supply-nya itu ada 3, habis itu mobil rescue-nya ada 1. Cuma memang rencana tahun depan ada yang akan kami perbaiki, 1 high pressure itu memang dalam kondisi yang berat lah. Berarti intinya masih ada kurangnya kan? Betul. Kalau alat penyelamatan lain misalnya tadi seperti yang untuk penyelamatan hewan segala macam juga ada ya? Alhamdulillah kami pada tahun 2023 kemarin
kami mendapat kesempatan menggunakan dana DBHDR. Yang kami pergunakan salah satunya adalah untuk melengkapi sarana prasarana kami. Kalau untuk terkait dengan peralatan, ya untuk damkar lumayan lah sudah. Terkait dengan kegiatan baik itu evakuasi kecelakaan, habis itu misalkan ada bangunan, walaupun kita tidak pengen ya ada bangunan runtuh kita punya alat yang bisa untuk memotong beton. Habis itu ada kita yang istilahnya ada kombitul itu adalah satu alat yang bisa katakanlah misalkan ada kecelakaan orang terjepit. Nah, jadi itu ada alat yang bisa untuk memotong dan juga bisa kata seperti dongkrak. Nah, memang alat itu lumayan mahal sih, tidak semua damkar di Indonesia yang memiliki itu. Setahu saya yang punya itu salah satunya adalah DKI, Surabaya, Bandung, kota-kota besar lah. Alhamdulillah kita memiliki alat itu. Nah, tugas damkar ini kan sungguh mulia, tapi berat. Artinya harus perlu keahlian untuk penyelamatan dan segala macam itu. Itu tugas-tugasnya itu dilatih atau bagaimana? Alhamdulillah tahun kemarin kami sudah memberangkatkan 15 orang untuk damkar 1. Tahun ini rencananya ada 9 orang lagi untuk damkar 1 dan 2 orang itu lanjutannya untuk profesi keahlian. Salah satunya adalah diklat rescue, kemudian satunya lagi adalah diklat inspektur. Sebenarnya banyak yang harus kita benahi lagi, tapi ya dari sisi perhatian dari pemerintah daerah, terutama Bapak Bupati Barito Utara terkait dengan keberadaan dan keberlangsungan dari damkar itu sudah sangat cukup. Dan tahun ini juga mudah-mudahan kami juga di perubahan anggaran akan mendapatkan unit lagi, yang mudah-mudahan itu akan lebih bermanfaat bagi intinya. Ada berapa lagi itu tambahan unit? Ada dua lagi rencananya. Tapi kapasitasnya yang lebih kecil supaya karena kondisi jalan kita ini memang tidak semua yang bisa dimasukin dengan mobil besar gitu loh. Karena memang jaringan jalan kita yang terbatas sifatnya seperti itu. Nah, itu kalau seperti misalnya ada kebakaran di kecamatan. Itu kan agak jauh kita. Kadang-kadang kita sampai sana kan api sudah, bangunan itu sudah habis. Iya. Adakah maksudnya dibuat di sana cabang atau perwakilan atau apa? Jadi gini, sesuai dengan kemarin kebetulan kepala dinas saya Pak Ajir nih baru menyelesaikan diklat PIM 2-nya, yang kebetulan judul dari proyek perubahannya adalah pencapaian respon time. Sesuai standar pelayanan minimal. Strategi penanganan yang utama adalah yaitu mendekatkan layanan kepada lokasi-lokasi yang rawan atau kemungkinan akan terjadi kebakaran. Jadi outputnya nanti itu akan ada peraturan Bupati Barito Utara. Mudah-mudahan kita doakan bersama supaya proses ini akan berjalan sesuai dengan rencana, karena nanti akan di setiap kecamatan nantinya itu akan dibuat, apakah itu dalam bentuk OPT ataukah dalam bentuk pos nanti. Kemungkinan dalam jangka waktu dekat, mudah-mudahan tahun depan kalau berjalan lancar itu akan dibentuk 3 UPT. Nah, kami lagi masih survei terkait dengan UPT tempat-tempat mana saja, kecamatan mana saja yang lebih potensial terkait dengan rawannya kebakaran, baik itu kebakaran pemukiman ataupun kebakaran lahan, sebagaimana tupoksi kami. Nah, jadi memang damkar itu mungkin kita sama-sama mendengar dan banyak cerita bahwa damkar itu terlambat. Kan kesannya seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa kami punya standar
Standar pelayanan sesuai dengan SPM, standar pelayanan minimal, itu adalah 15 menit setelah mendapat laporan. Oh. Nah, kalau kami lambat mendapat laporan, ya kami akan pasti terlambat. Benar. Ya. Dan perlu diingat, proses api menjadi besar itu perlu waktu kurang lebih di bawah 10 menit. Nah, 10 menit itu api sudah akan membesar dan penanganannya tidak akan, katakanlah ada bangunan rumah lah, katakanlah. Setelah 10 menit itu pasti damkar datang itu tidak akan bisa maksimal. Benar. Nah, karena api sudah membesar, akhirnya damkar datang itu hanya memblok. Nah, perlu diingat bahwa beda kalau misalnya yang terbakar itu lilin kita siram sama air atau kita tiup mati langsung kan. Nah, tapi kalau sudah kebakaran itu jadi strateginya adalah kita melakukan blocking supaya mengurangi kerugian yang diderita oleh masyarakat. Jadi memang yang utama itu memang untuk damkar itu adalah satu adalah peralatannya, yang kedua itu tenaganya, yang ketiga itu keahliannya. Nonsen kalau misalkan katakanlah tidak ada peralatan. Nah, makanya kami sangat berterima kasih dengan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara, terutama Bapak Bupati terkait dengan kami disediakan, dibantu disupport terkait dengan saprasnya. Karena tidak akan mungkin damkar itu bisa berfungsi kalau peralatannya tidak ada. Beda dengan dinas-dinas lain. Memang jadi persoalan adalah peralatan damkar itu ya katakanlah bukan kaleng-kaleng lah sederhananya. Karena biaya peralatan itu mahal semua lah, sederhananya seperti itu. Tapi ya kita mencari yang diutamakan dulu yang mana. Alhamdulillah perkembangannya kita adalah salah satu walaupun baru tapi dalam segi perkembangan baik itu sarana prasarana mengikuti menyesuaikan. Walau dengan tenaganya itu agak lumayan lah dibanding dengan di kabupaten lain. Minum dulu, Bung Tri. Nah, kalau menurut Bung Tri, kita ini kan nggak tahu bencana kebakaran itu kapan datangnya. Betul. Kita sistemnya itu petugas itu sip-sipan atau bagaimana? Jadi gini, salah satu petugas atau pegawai yang tidak pernah libur di instansinya itu adalah damkar. Salah satunya adalah damkar. Jadi kami kebetulan ini ada tiga regu, 3 shift. Jadi bertugasnya itu 1 kali 24 jam. Makanya semakin cepat laporan itu masuk, semakin cepat kami memberikan layanan. Nah, jadi harapannya yaitu tadi segera disampaikan laporannya. Terus kita ini kan kantor kita tempat standby-nya armada kita ini kan jauh dari air. Tuh. Jauh, kita juga nggak ada tangki. Betul. Kan karena kita tinggal di dekat pemukiman. Betul. Terus gimana itu? Apa armada itu standby air itu atau otomatis? Jadi sederhananya apabila armada itu parkir dengan segala risiko, memang kalau kita bicara maintenance-nya mobil damkar itu begitu dia standby aja kan dia perlu sudah berat ya kan, itu terkait dengan kaki-kaki mobil itu maupun ban, tekanan segala macam. Jadi memang wajib ada isinya, dan di SOP-nya tenaga yang melakukan piket di pos itu wajib ngecek. Jadi tidak ada alasan dalam artian apabila ada laporan kondisi air nggak ada, habis itu unit tidak bisa berjalan, tidak ada tidak ada alasan. Itu bukan menjadi unit alasan. Unit rusak tidak. Ya memang kita ya itulah gunanya inspeksi dari petugas terkait dengan sarana prasarana yang ada. Jadi mereka 24 jam standby, ada laporan mau itu jam 2, jam 3, subuh tetap dijalankan. Nah, tapi memang
kategorinya kita melihat juga respon time itu 15 menit. Tapi 15 menit itu adalah kondisi yang darurat. Contoh misalkan ada kebakaran, ada penanganan ular, laporan penanganan ular itu lebih apa namanya nih, kondisinya darurat. Tapi misalkan katakanlah ada laporan tahun Vespa nih. Ya. Nah, tahun Vespa itu kalau kita tidak usil, dia tidak akan ganggu kita walaupun di sekitar kita. Nah, jadi pada saat laporan seperti itu kami akan lakukan survei dulu. Nah, karena penanganannya untuk tahun Vespa itu berdasarkan informasi dan kebiasaan itu dilakukan malam hari yang lebih efektif, baik itu untuk masyarakatnya maupun untuk petugasnya. Tapi kalau memang dia mengganggu, otomatis akan langsung dievakuasi. Kayak ular itu wajib itu 15 menit begitu dilaporkan sudah bisa langsung ditangani. Kalau lambat bisa lari kan? Iya. Ya, nah, kalau cincin, makanya saya bilang tadi, kondisi darurat manusia ini kan berbeda-beda. Nah, contohnya ada masyarakat yang melaporkan datang ke kami minta dievakuasi cincinnya. Padahal kalau dipikir sih sederhana saja. Nah, bahkan mereka yang sudah bengkak, yang sudah berdarah kayak kemarin itu lari ke rumah sakit umum daerah, malah disarankan dari ke damkar. Habis itu ada yang anak-anak mau mainan tutup apa itu nggak bisa datang ke damkar. Ya memang alhamdulillah kepercayaan dari masyarakat itu ya sudah terbangun lah sekarang ini. Artinya apa-apa dia lari ke damkar, membahayakan segala ini ya. Terus kalau ini dari pengalaman aja, ada nggak yang misalnya ada yang nyeleneh nelpon tapi kebakaran misalnya apa saja tapi nyatanya setelah didatangin tidak ada nggak ya kayak gitu itu? Memang ada sih, namanya masyarakat ini kan banyak yang usil, tapi alhamdulillah kami karena ya luas Kabupaten Kota Muara Tawe lah terutama itu kan tidak. Kalau misalkan ada kebakaran kita bisa cross check lah. Ya, benar. Nah, begitu ada laporan kita cross check, misalkan ini daerah mana kita cek dulu, atau informasi di grup-grup WhatsApp kan ada itu. Ini benar apa tidak kita cross check dulu. Tapi kalau misalkan jelas-jelas dia lapor kan ketahuan nih. Orang lapor yang memang ya, benar, memang panik dengan itu memang berbeda gitu. Tapi memang kadang-kadang ya kalau kita bicara cerita unik, yang uniknya contoh sederhananya, kami pernah dapat laporan kucing melahirkan. Jadi kucing itu melahirkan di dalam lemari dia. Kebetulan lemari itu terbuka. Namanya kucing kan mencari tempat-tempat yang katakanlah ada agak gelap. Habis itu ada alasnya kayak pakaian seperti itu. Nah, kami ditelepon suruh ngevakuasi kucing yang melahirkan itu. Secara logika, makanya saya bilang tadi kan kondisi darurat orang itu berbeda-beda. Secara logika itu ngapain sih ngundang damkar? Tinggal ambil saja, atau misalkan geli pakai sarung tangan atau plastik atau apa gitu. Ya tapi karena mereka melaporkan ke kami, wajib kami layani. Nah, kembali lagi saya tegaskan dengan anggota, kondisi darurat orang itu berbeda-beda, fobia orang itu berbeda-beda. Mungkin kamu tidak takut atau tidak geli dengan binatang itu, kondisi itu, tapi orang lain belum tentu. Jadi kalau ada laporan wajib ditangani. Nah, kemarin di Jalan Nanas itu ada asrama, kalau tidak salah Jalan Nanas ini ada asrama putri. Nah, ternyata ada yang terkunci di dalam kamar mandinya. Nah, jadi menelpon minta bantu. Jadi ya namanya kebetulan anggota kami ini kan pada muda-muda. Begitu dapat panggilannya seperti itu, lalu rombongan aja jadi lucu-lucuan akhirnya. Akhirnya itu sempat viral juga di medsos. Ya intinya kami sederhananya keberadaan damkar, kepercayaan kepada damkar itu sudah mulai terpupuk lah, bahasa sederhananya seperti itu. Ya alhamdulillah, ibaratnya makanya saya tegaskan dengan anggota, ya kita ini namanya bertugas, ya banyak
amal jariahnya. Iya, Saya bilang. benar. Ya memang kita membantu masyarakat dalam kondisi yang darurat kan seperti itu. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Ini kan ya seperti tadi amal jariah. Ada nggak kita minta imbal belas kasih? Dah itu Nggak ada. biaya itu makanya layanan itu 24 jam tidak dibebani pembiayaan. Gratis. Silahkan datang saja ke Damkar kalau atau telepon saja. Saat kita bertugas itu melakukan penyelamatan, adakah hal-hal yang mengerikan, misalnya saat kebakaran atau melakukan penyelamatan lain di sungai itu ada yang hal-hal yang mengerikan terjadi terhadap anggota itu gimana? Kalau hal yang mengerikan mungkin belum. Ya harapan saya tidak terjadi. Nah, tapi memang ada kondisi-kondisi yang membuat petugas itu tidak nyaman. Salah satunya Damkar itu kan punya teknik sendiri dalam hal penanganan kebakaran. Nah, salah satu terjadi kebakaran saya tidak perlu sebut lah tempatnya di mana. Itu pernah terjadi. Jadi petugas ini melakukan blokir terhadap lokasi itu supaya tidak terjadi pelebaran yang terbakar. Tapi si pemilik rumah itu emosi kenapa katanya tidak berulang-ulang dia menunjuk ke lokasi semprot apinya. Bahkan begitu saya sudah mau mendekati waktu itu dia sempat lari, petugas yang megang nozzle itu dipukul. Malah dipukul pakai helm. Kebetulan dia bawa helm waktu itu. Nah, habis itu cepat kami lerai, habis itu kami panggil. Kebetulan waktu itu ada anggota tentara atau polisi gitu. Akhirnya dikasih pengertian, diamankan. Karena petugas ini kan punya teknik tertentu. Kita penanganan kebakaran tidak asal semprot. Sederhananya adalah apabila kita melakukan penyemprotan, jangan sampai menambah kerugian. Benar. Contohnya ada rumah yang terbakar, habis itu di sebelahnya bangunan ini sebenarnya terbakar adalah bagian belakang. Depannya kita semprot secara sporadis. Padahal di depan itu ada peralatan elektronik yang belum terangkat. Nah, kita harus membaca itu. Nah, jangan sampai nanti begitu api itu mati, api itu mati, habis itu yang depannya tidak terbakar. Alat elektroniknya, TV-nya, komputer atau laptopnya itu ikut rusak juga. Nah, itu yang perlu dihindarin. Ya, jadi intinya tidak sebaku hantam langsung main semprot saja. Ada intinya seperti itu. Juga, ya. Masyarakat tolong kalau misalkan ada informasi kejadian kebakaran segera menyampaikan kepada kami. Dan yang kedua, jangan ngambil video dulu. Ini kan kadang-kadang ini kan masyarakat ini kan pengen viral dia, pengen dapat, dia adalah salah satu orang yang pertama kali mengupload di media sosial. Dia tidak melaporkan tapi memvideokan dulu. Videokan dulu. Nah, harusnya waktu 1-2 menit dia memvideokan itu sangat berarti bagi kami untuk datang ke lokasi. Benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tolonglah kalau mendengar sirine pemadam kebakaran, tolonglah menepi. Nah, karena perlu diingat, sesuai dengan undang-undang lalu lintas, kita adalah prioritas utama. Benar. Setelah kami baru penanganan orang sakit yang darurat. Habis itu setelah itu baru pejabat. Jadi kami adalah yang nomor 1. Bukan kami mau sok-sokan, tidak. Tapi memang itu adalah diatur itu supaya kami cepat datang, cepat memberikan layanan. Intinya seperti itu. Ya tolonglah kita sama-sama, karena kan kalau dipikir semua orang punya waktu yang penting, punya kebutuhan yang perlu cepat ditangani. Tapi dalam hal ini karena ada aturan yang mengatur itu bahwa memberikan prioritas, tidak ada salahnya begitu mendengar. Karena mobil damkar itu kalau bergerak, sirinenya berbunyi, berarti itu ada kondisi darurat.
Begitu dia pulang, dia tidak bunyi lagi sudah. Tapi cuma lampunya saja yang apa namanya ini yang menyala. Itu yang membedakan. Terus Man, apa? Ada pengalaman Menteri dari petugas mungkin pas penyelamatan hewan berbisa itu apa? Kena bisanya waktu penyelamatan apa kayak apa? Tapi sebenarnya yang kalau alhamdulillah kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada anggota bagaimana cara penanganan ular, bagaimana cara penanganan tawon. Yang berisiko itu kan dua itu untuk di Barito Utara nih, ular dan tawon, Vespa terutama. Nah, alhamdulillah tidak ada kejadian. Tapi yang namanya anggota pada saat baru, waktu buat awal-awal dulu, kan begitu sebelum kami menjadi dinas, itu kan ada laporan masuk terkait dan itu saya bilang, ini Permendagrinya ada loh, saya bilang. Permendagri 16 terkait dengan nomenklatur bahwa itu adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berarti kita wajib hadir terkait dengan penyelamatannya. Awal-awal sih mereka pada saat penanganan ular masih ya biasalah kaku, takut, geli-geli. Saya bilang tidak perlu takut. Saya bilang yang penting posisi dan jangan merasa hebat. Damkar itu tidak ada yang hebat, tapi terlatih. Nah, jadi ada trik-triknya. Kami kebetulan kami punya pengetahuan tentang itu pada saat basic saya dulu pendidikan. Alhamdulillah saya tularkan. Yang kalau sekarang sih, kalau ular itu mungkin dalam seminggu itu lebih dari 5 kali mungkin penanganan ular. Tapi mereka sudah paham dan jangan merasa aman dalam hal penanganan, harus safety diutamakan terkait dengan APD-nya, terkait dengan peralatannya. Walaupun itu menurut mereka aman, harus wajib digunakan. Karena kita harus menjaga jangan sampai karena hari sial itu kan nggak ada tanggalan. Sederhananya seperti itu. Tugas kita kan selain penyelamatan tadi kan adalah pencegahan kan. Betul. Terus kalau yang pencegahan itu sosialisasinya itu jalan atau gimana? Misalnya kan yang ke perusahaan-perusahaan itu atau ke kecamatan sosialisasinya tuh. Memang sekarang ini kami ada MOU dengan PT PLN Engineering terkait dengan inspeksi di sana, pelatihan yang di Bangkana itu. Nah, itu sudah kami setiap 6 bulan sekali itu kami akan lakukan inspeksi ke sana, termasuk pelatihan, termasuk kita alat proteksinya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita cek semua itu. Nah, kalau ke masyarakat kemarin sudah dilakukan ke sekolah-sekolah, terutama SMP ya. Kenapa itu SMP? Karena di saat dia umur di SMP itu dia baru belajar yang kadang-kadang disuruh orang tuanya rebuskan air. Sederhananya awalnya itu bikin mie sendiri. Nah, itu kami perkenalkan bagaimana penanganan tabung gas itu seperti apa. Nah, jadi itu beberapa sekolah sudah kami lakukan. Habis itu kemarin sempat juga di BRI, sempat juga di sosialisasi di lapas. Lapas juga ada beberapa. Nah, itu memang nanti akan terjadwal semuanya. Karena kewenangan kita itu hanya SD SMP. Kalau SD belum lah. Karena kita dinas di bawah pemerintah daerah kabupaten itu adalah ranahnya itu, kalau sekolah itu di SMP, kalau SMA kan tuh provinsi ya. Nah, jadi kami tidak bisa masuk ke situ. Tapi kalau mereka minta bersurat, minta dilakukan sosialisasi, kan kami sosialisasikan. Tapi kalau program kami tidak akan masuk ke situ. Sebenarnya yang perlu kami sampaikan ini adalah terkait dengan penggunaan LPG ya. Perlu diingat. Kadang-kadang saya yakin Bung Denny juga kalau di rumah pasti kalau masang LPG pasti disuruh istrinya. Ya kan gitu. Pasti orang-orang pasti kan gitu. Berapa kali sosialisasi pasti seperti itu. Ibu-ibu selalu bilang, Mas, tolong pasangkan LPG katanya.
Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tidak berani Ya. memasang sendiri? Pasti jawabannya takut meledak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau suaminya yang memasang, kalau itu meledak, apa enggak takut? Ya. Nah, Sama nah, dua-duanya. sama, ibaratnya kan resikonya sama kalau itu memang meledak. Tapi perlu diingat, LPG itu dalam kondisi terbakar pun tabungnya tidak akan pernah meledak. Makanya kalau kita perlu kita lihat adalah tabung LPG itu satu sudah SNI. Yang kedua apa namanya? Aduh saya lupa. Di atas itu konektornya. Nah, konektornya itu pasti kuningan. Ya. Nah, kuningan itu pakai drat. Nah, jadi kalau misalkan itu katakanlah terbakar ya, terbakar itu dia yang terbang itu konektornya itu dulu. Karena kalau ada panas di tabung itu ada tekanan di dalam, dia akan terbang. Dia terbang. Nah, terbang, begitu itu terbang ya, begitu itu terbang, itu gas yang di dalam itu terbakar. Begitu gasnya terbakar ya, nanti begitu habis gasnya dia akan mati juga sendiri. Sederhananya adalah mancis. Ya. Itu kan sama itu. Begitu kita hidup, kita tekan, kita hidupin. Nggak pernah kan pada saat kita misalkan ada yang menghidupkan rokok, mancis yang bisa meledak di tangan itu kan nggak pernah. Nah, jadi sederhananya adalah kalau penanganan LPG, satu, kalau misalkan tempatkan dia di tempat yang tidak tertutup. Sehingga kenapa seperti itu? Supaya gas itu apabila terjadi kebocoran tidak terkonsentrasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila mencium, makanya LPG itu ada pembau. Ya. Itu supaya kita tahu. Supaya kita tahu bahwa bau itu ada yang bocor. Nah, apabila itu di dapur ada mencium bau yang seperti itu, satu yang perlu dilakukan adalah jangan pernah menghidupkan api. Saklar listrik. Intinya pemicunya. Yang pertama dilakukan adalah membuka pintu, membuka jendela, kemudian melepas regulator, bawa keluar regulatornya. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena memang kalaupun terjadi terbakar pun, misalkan lagi masak, regulator ini bocor, ya kan? Regulatornya bocor, api ini menyambar ke regulator yang ada bocor tadi, nyala kan? Nah, kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak paham dia lari. Ya, bukan malah. Padahal dengan dia lari itu, ini kalau misalnya terbakar ya, kondisinya kalau terbakar. Kalau misalkan di situ ada misalkan bahan-bahan yang bisa terbakar, katakanlah itu kain, lap, plastik, bungkus, atau yang lainnya, itu akan bisa membesar, merembet. Padahal kalau misalkan dia tahu seperti itu, lihat begitu terbakar di regulator terbakar, cari aja kain basah, tutupkan dulu, begitu mati, baru dilepas. Atau kalau dia bisa melepas regulatornya, begitu itu dibuka regulator itu pasti apinya mati. Karena sederhananya dia medianya yang terbakar itu adalah gas yang tidak terlihat. Beda halnya kalau misalnya yang terbakar itu adalah misalkan benda padat, misalkan kain, kertas atau kayu. Nah itu berbeda lagi sudah. Jadi intinya tidak usah takut dengan itu. Gunakan regulator yang bagus, yang memang SNI. Apalagi teknologi regulator sekarang itu kalau terjadi kebocoran dia tidak keluar. Dia otomatis ada kayak bearingnya itu penahannya, begitu bocor itu dia nutup sendiri otomatis. Makanya lebih baik beli agak mahal SNI, tapi itu safety-nya tinggi. Gitu. Intinya seperti itu. Satu lagi terakhir Bu Menteri. Ya. Di tempat kita ini penyebab utama terjadinya kebakaran apa? Baik, faktor penyebab kebakaran itu ada dua. Satu tidak sengaja, satu sengaja. Nah, kan gitu. Nah, yang sengaja kok nggak usah kita bahas lah. Ya. Yang tidak sengaja ini, kalau untuk Barito Utara ini kebanyakan itu terjadi karena sederhananya adalah konsleting listrik maupun kelalaian pada saat meninggalkan rumah. Baik itu dia memasak, habis itu ditinggal, menurut dia
saya mau keluar sebentar, mau beli telur misalkan, dia masak air nih, dia mau masak, beli telur dulu mana, begitu datang habis rumahnya. Nah jadi memang perlu di apa namanya, tapi memang bukan, kita tidak bisa dari Damkar itu tidak bisa melakukan, bisanya cuma menyarankan saja, tidak bisa menginspeksi itu karena bukan fasilitas umum. Kalau fasilitas umum berbeda, kita punya kewajiban. Jadi memang disarankan satu, hindari colokan yang menumpuk, terutama adalah beban yang besar. Beban besar. Contohnya misalkan, sederhananya seperti inilah. Ini AC nih. Ini AC kan? AC itu ada dicolok kan itu. Nah, sebenarnya hal yang seperti ini tidak disarankan. Tidak disarankan. Kenapa? Usahakan AC ini kalau mau dia pakai kabel yang agak besar, itu langsung ngambil di atas. Nah, yang kabel 2,5 in itu. Nah, atau minimal kabel padat adalah 1,5. Nah, jadi jangan dicolokkan. Karena banyak kejadian. Contoh yang terjadi di perumahan, di seberang perumahan Haji Sofyan itu ada barak, ada kontrakan lah, kontrakan 2 pintu, dikontrak sama orang perusahaan, AC-nya hidup, dia berangkat 2 hari, nah habis itu kabelnya itu terbakar. Nah terbakar, nah celakanya karena ini kabelnya terbakar itu di atas kan, di bawahnya ini kan ada horden nih. Nah, di bawah karena itu kontrakan itu kan tidak luas. Di bawahnya ada kasur. Nah, jadi dia terbakar dia kalau kabelnya itu misalkan katakanlah di sekitar situ tidak ada tempat yang media atau bahan yang bisa terbakar, dia akan habis di situ saja. Tapi begitu dia ada di situ ada horden, di situ ada bahan lain, kasur, nah itu yang akan membesar airnya. Jadi memang satu, hindari itu kelalaian itu. Kalau faktor listrik itu ada juga yang instalasinya sudah tua, ya kan, karena kan ada masa pakainya. Ya memang ya kondisi seperti itulah yang harus kita berulang-ulang kami sampaikan pada saat sosialisasi, dan kesempatan ini juga kami sampaikan kepada masyarakat supaya, karena kalau sudah terjadi kebakaran, itu kotoran cecak juga habis, kotoran tikus juga habis. Kalau dirampok, bukan kita mau dirampok atau dibakar, tidak, tapi kalau dirampok itu bangunannya masih ada, masih ada sisanya. Kalau kebakaran habis. Kalau sudah kebakaran itu sampai kotoran cecak, kotoran tikus tuh habis semuanya. Mungkin itu intinya. Oke, terima kasih Bung Tri telah banyak disampaikan terkait penyelamatan dan pencegahan kebakaran. Nanti kalau ada yang menghubungi Damkar, nanti akan tertera di deskripsi podcast Bicara Tuntas. Kita ketemu lagi di podcast lainnya dengan narasumber hebat lain. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.